Kalau ngomongin terminal, ada banyak hal yang kemudian muncul, hal negatif ya. Mulai dari terminal yang nggak nyaman karena nggak bersih, nggak terawat, dan juga tanda-tanda jalur di dalam terminal yang kurang jelas. Dan juga tentang tiketing, sistem tiketnya juga bermacam-macam, amburadul dan kadang membingungkan. Berbeda sekali dengan transportasi umum yang lain, misalnya kereta dan pesawat yang sekarang tuh udah jelas mau beli tiketnya gimana, lalu jadwalnya juga lebih tepat waktu. Kalau bis sekarang memang ada beberapa yang udah bisa mesen di Traveloka misalnya, atau tiket.com dan tiket-tiket online lainnya, tapi jadwal keberangkatan itu bisa mundur jauh, sejam bahkan 2 jam dari yang tertera di aplikasi itu. Lalu memang ada beberapa terminal yang mulai berbenah secara infrastruktur terminalnya, bersih dan lain-lain, dan juga bangunannya lebih bagus, misalnya terminal di Surabaya, Bungarasi. Tapi kalau aku pernah ke situ juga, manajemen busnya itu juga masih agak kacau gitu loh. Tapi sebelum berbicara jauh masalah terminal, aku pengen nanya Ali dulu nih tentang apa sebenarnya fungsi terminal itu. Jadi kalau dilihat sekarang kan sebenarnya udah agak lama ya. Jadi terminal ini kok kayak fungsinya kurang optimal, kurang efektif gitu karena banyak penumpang bis yang naik turun bukan di terminal gitu. Di titik-titik pemberangkatan atau drop yang di pinggir jalan gitu. Nah, sebenarnya fungsi terminal itu apa? Kalau ternyata sampai makin ke sini terminal nggak dibutuhkan, ya nggak usah pakai terminal gitu. Nah, berarti kan kita butuh tahu fungsi terminal itu sebenarnya apa di dalam transportasi. Kelly, silakan. Kalau mudahnya sih ya, sebenarnya terminal tuh tempat menaik turunkan penumpang layaknya seperti halte gitu. Tapi apa bedanya dengan halte? Dia tuh dari skala lebih besar dan juga sebetulnya dia tuh tempat untuk koneksi dari akap menuju akap menuju AKDP, AKDP gitu, dan transportasi lokal gitu kan. Dan juga dia tuh sebetulnya tempat untuk kalau bus akap tuh kan misalnya dia datang dari Jawa gitu kan, datang ke Jakarta. Nah, itu dia harus melakukan pengecekan-pengecekan terhadap kendaraannya kan. Nah, pengecekan kendaraannya itulah nanti di sub bakal ngeluarin surat layak jalan gitu. Jadi tempatnya itu ada di terminal. Kalau misalnya didefinisikan secara banyak ya bisa satu undang-undang sendiri ya, ada terminal antara, ada terminal akhir dan segala macam gitu. Tapi intinya sih kayak gitu sih. Tempat menaik turunkan penumpang. Terus yang kedua, kenapa sepi? Kalau untuk penelitiannya sih belum belum ketemu aku ya. Cuman setelah ngobrol dengan banyak orang dan mereka setuju gitu bahwa sepinya terminal tuh salah satu faktor utama yang paling sering disebut itu gara-gara tiap bus tadi satu sudah punya pool sendiri, pool tempat naikin penumpang sendiri, dua banyak terminal bayangan. Terminal bayangan tuh apa ya? Seperti bayangan gitu kan, tidak terlihat, tidak resmi sebagai terminal, tetapi dia dipakai untuk menaik turunkan penumpang dan dia juga bukan halte gitu. Gampangnya ini, kalau suka lihat agen bis pinggir jalan, nah itu namanya terminal bayangan. Kenapa masyarakat lebih suka ke situ? Ya sesimpel praktis aja sih. Dia tinggal tunggu di pinggir jalan, nanti busnya lewat, tinggal naik gitu kan. Nah itu salah satu yang bikin terminal jadi sepi gitu. Oke, nah Agri, skripsinya tentang terminal bukan sih? Iya, tentang terminal. Nah, bisa dijelasin dikit nggak soal desain terminal itu sebenarnya apa? Faktor-faktornya mulai dari penentuan lokasinya, lalu desain geometriknya, desain landscape-nya dan lain-lain. Apakah itu juga nanti termasuk manajemen busnya dan lain-lain itu gimana? Mungkin memang akan banyak istilah-istilah teknik yang cukup asing ya. Jadi
Tolong Agri menjelaskannya dengan bahasa yang mudah Bahasa dipahami lah, Indonesia ya. gitu. Bahasa Indonesia yang baik dan benar, gitu. Kalau terminal sendiri itu sebenarnya fungsinya adalah sebagai simbol transportasi, seperti tidak berbeda dengan pelabuhan atau stasiun kereta, tapi ini fungsinya untuk angkutan darat yang berupa bis. Untuk angkutan darat yang melewati jalan raya berupa bis. Itu bentuknya bisa jadi AKDP, AKAP, segala macam seperti itu. Terus tadi pertanyaannya lokasi ya. Kalau lokasi itu Ya. itu kalau di Indonesia ditetapkan di RPM tentang simbol terminal. Saya lupa tahun berapa, cuman nanti kalau dicari simbol terminal itu udah dijelaskan di kota-kota mana aja yang diamanahkan untuk memiliki terminal tipe A, tipe B, tipe C seperti itu. Itu ditentukan berdasarkan lokasi kota tersebut menghubungkan lokasi-lokasi yang seperti apa. Contohnya kayak kalau tipe A di Jawa Tengah tuh kalau nggak salah ada di Semarang sama Surakarta, itu karena dia menghubungkan jalur bagian barat Pulau Jawa dan bagian timur Pulau Jawa. Kalau di Semarang untuk jalur utara, di Surakarta untuk jalur tengah dan selatan, seperti itu. Terus tadi kalau untuk layout itu di Indonesia sendiri belum memiliki peraturan yang mengatur terkait layout terminal secara khusus. Jadi biasanya untuk keperluan desain, setahu saya dia menggunakan peraturan-peraturan yang disadur dari peraturan di negara lain seperti itu. Terus apalagi tadi ya pertanyaannya? Desain terminal itu juga termasuk pengelolaan ini ya, jalur bis di terminal gitu, keluar masuknya. Ya, keluar masuk maksudnya ini kan layout kan, pergerakan bis di terminal itu termasuk di desain terminal. Cuman untuk menambahkan jawaban dari Ali mungkin yang terkait kenapa terminal sepi segala macam, itu karena peraturan yang berlaku saat ini untuk bis itu semua sebenarnya wajib melalui terminal, karena terminal itu mendatangkan bukan APBD pendapatan asli daerah. Jadi semua bis itu melewati terminal meskipun dia punya pool masing-masing. Cuman ya ada yang cuman kayak istilahnya buat syarat doang gitu, lewat untuk memenuhi peraturan tapi langsung keluar lagi dari terminal karena dia nggak berharap ada penumpang yang naik di situ kayak gitu. Menurutku ini kesalahannya gara-gara salah satunya bis itu kan ini ya perusahaan angkutan umum swasta ya, jadi dia datangnya trayek terciptanya trayek atau terpenuhinya kebutuhan angkutan itu berdasarkan permintaan, karena itu kan ya namanya swasta pasti cari untung ya. Jadi mereka juga mencari cara gimana biar penumpang itu senang, penumpang itu selalu terpenuhi terpenuhi keinginannya. Salah satunya kan kepraktisan. Kalau lewat terminal kan nggak praktis gitu. Belum ada peraturan yang meregulasi secara ketat kayak di pesawat sih, mungkin kekurangannya seperti itu. Oke, balik ke yang penentuan lokasi tadi, Gri. Itu kan kamu bilang itu udah ada kayak perencanaan nasionalnya mungkin ya, mana kota-kota yang harus ada terminal tipe A, B, C, dan lain-lain ya. Nah itu apakah sudah ditentukan misalnya di kota ini di lokasinya di mana secara jelas, secara pasti gitu?
Apakah cuma dibilang oh kota ini harus punya terminal ini? Kalau Misalnya berkaitan dengan lokasi, apakah nanti di pinggir kota atau di tengah kota dan lain. nggak diatur, cuma diatur lokasi kotanya doang. Jadi mau ditaruh di mana terserah instansi yang membawahi. Kalau terminal tipe A langsung Kementerian Perhubungan, kalau terminal tipe B kalau nggak salah provinsi, tipe C dari kabupaten atau kota. Oke, balik ke Ali, Li. Jadi kan menurutmu tadi terminal bukan mulai sih, sebenarnya udah lama sepi karena meskipun tadi kata Agri diwajibkan untuk masuk terminal sebenarnya, tapi banyak yang naik turun di pool, di pinggir jalan dan lain. Nah, ini sebenarnya apa ya? Ada maksudnya masalah sebenarnya apa sih gitu loh yang membuat terminal sepi. Ya memang kalau dari sisi penyedia layanan bus, perusahaan bus pasti kalau kata Agri tadi mencari penumpang yang sebanyak-banyaknya kan, sehingga dia memperluas jangkauannya bisa naik di mana aja. Nah, tapi kalau dari segi penumpang sendiri, sebenarnya kenapa sih nggak mau gitu loh, nggak males naik ke terminal gitu loh. Ini faktornya apa aja gitu? Sebetulnya kalau kita perhatiin ya, ada dua kontradiksi itu antara penumpang dengan lokasi terminal. Penumpang itu kan pasti pengennya nyaman dan dekat kan, dan mudah gitu. Nah, penentuan lokasi terminal itu biasanya itu pasti di pinggir-pinggir, nggak di pinggir kota juga, cuman mungkin jauh dari pusat keramaian gitu. Dia ditaruhnya kalaupun di keramaian tapi tidak gampang diakses oleh warga gitu kan. Kayak misalnya contoh Pulau Gebang gitu. Itu kan terletaknya di pinggir tol, tapi jauh banget gitu dari warga. Nah, sedangkan warga tuh pengennya simple gitu. Dia tinggal datang ke agen, bayar gitu kan, beli tiket, langsung naik gitu kan. Nah, cuman terminal nggak bisa juga ditaruh di tengah kota gitu. Kenapa nggak bisa? Beda dengan stasiun ya. Kalau stasiun itu kebanyakan dia masuk ke tengah kota nggak apa-apa. Kayak bahkan di Monas saja ada stasiun Gambir kan. Itu kan kurang tengah kota apa gitu. Itu ada stasiun Gambir. Kenapa bisa? Karena kereta itu punya jalan sendiri gitu. Dan si Gambir juga kan elevated, nggak mengganggu lalu lintas. Kalau terminal ditaruh di dalam kota, akhirnya busnya itu bisa warawiri kemana-mana gitu loh. Bisa mengganggu kemacetan dalam kota gitu. Makanya dia ditaruh sebisa mungkin langsung ke tempat dia keluar. Makanya Pulau Gebang kan ada akses masuk keluar tol langsung ke terminal kan. Nah itu tujuannya itu. Cuman gara-gara tempatnya di pinggir tol, mengaksesnya itu agak susah masyarakat gitu. Aksesnya agak susah dan ribet. Dia datang ke departure gitu kan, jalan jauh beli tiket, jalan lagi jauh ke tempat boarding gitu kan. Dibandingkan dengan dia cuma tinggal tunggu di pinggir jalan aja gitu. Bahkan sekarang agen-agen juga udah biasanya kan dia udah ada warung, udah ada tempat duduknya gitu. Udah nyaman gitu. Apalagi kalau full bus yang tempat keberangkatan ya, biasanya itu kan dia ada ruang tunggu yang AC kan dan tidak perlu ribet gitu. Makanya mungkin lebih suka orang datang langsung lewat pool aja gitu, nggak usah ke terminal. Oke, berarti masalah akses ke terminalnya dan juga dari terminal ke tujuan akhir ya, yang kurang nyaman bagi para penumpang ya. Nah ini kira-kira kenapa Li? Maksudnya berarti kan ini berkaitan dengan transportasi umum dalam kotanya berarti kan? Karena terminal tadi sebaiknya di pinggir kota dan dari terminal ke dalam kota atau dalam kota ke terminal itu menggunakan transportasi umum dalam kota berarti. Berarti selama ini dengan sepinya terminal berarti kurang terintegrasi dong antara transportasi dalam kota dengan terminal. Enggak juga sih menurutku. Balik lagi ya, Pulau Gebang. Pulau Gebang dan Pulau Gadung, setauku itu ada stasiunnya busway. Gitu.
Transjakarta. Transjakarta kurang nyaman apa sih, gitu kan? Dan dia dari ujung langit ke ujung langit bisa gitu. Misalnya kamu di Jakarta Utara naik busway, tinggal ganti-ganti halte masuk ke terminal kayak Pulau Gadung atau Pulau Gadung itu bisa. Terus kenapa gitu kan masih tetap sepi? Menurutku tetap balik lagi ke halte bayangannya tadi gitu. Kalau dia bisa ke tempat halte yang lebih dekat dari rumahnya, tinggal naik Gokar gitu kan atau Gojek gitu, cepet kan nyampainya. Dia tinggal langsung tunggu langsung naik. Nah menurutku gimana caranya? Nggak tahu ini melanggar hukum apa ya. Aku sih ini pikiranku aja. Harus dilarang sih menurutku naik lewat agen gitu. Kecuali pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya daerah situ agak susah akses ke terminal, mungkin dibikin terminal bayangan tapi yang resmi gitu. Jadi ya kayak modelnya kayak bus stop tapi agak gede gitu. Karena memang agen-agen ini yang mengganggu sebetulnya. Mengganggu dalam arti keseluruhan sistem ya. Kalau untuk pelanggan sih pelanggan senang-senang aja. Apalagi kalau misalnya dia, kalau pool sih masih mending biasanya. Ada tempat parkirnya kan di dalam gitu masuk bisa parkir gitu. Tapi kan kalau agen-agen rata-rata di pinggir jalan raya gitu. Nanti kalau busnya berhenti otomatis parkir di jalan raya kan. Parkir on street dia akhirnya mengganggu lalu lintas, makanya harusnya agen-agen tersebut nggak boleh gitu. Entah gimana sistemnya, ya dalam arti harus memaksa orang tuh masuk dari terminal. Apa nanti apa namanya ada dokumen sesuatu yang akhirnya menunjukkan bahwa orang itu naik di terminal gitu atau gimana ya, intinya kayak gitu sih. Berarti lebih ke penegakan hukum dan memastikan bagaimana transportasi dalam kota itu mampu melayani orang-orang dalam kota yang mau ke terminal atau sebaliknya ya, berarti ya. Atau tadi kalau mau boleh agen, mendingan agen tuh disatuin gitu per Ya, daerah. diresmikan tadi itu ya, berarti. Terus jadi ada tempat, istilahnya ada tempat masuknya dikit lah gitu. Jadi dia nggak di jalan, tapi syaratnya nggak boleh parkir di situ. Cuman buat naik turun doang. Kayak halte tapi gede gitu lah. Mungkin Cuman aku subterminal nggak tahu sih namanya ya. peraturannya gimana. Ya mungkin, atau halte besar. Ya. Oke, sekarang ke Agri. Agri, kalau di kereta api itu kan pelayanannya udah berevolusi dengan sangat bagus ya. Maksudnya bisa dibilang sangat bagus lah pelayanannya, jadi enak dan nyaman. Nah, menurutmu kira-kira kenapa di transportasi bus ini, terutama terminal, itu belum bisa beranjak ke arah sana? Apa perlu misalnya ada sosok kayak Jonan misalnya yang ada di pengelolaan terminal sehingga bisa memaksa kayak gitu? Atau ada masalah-masalah lain yang unik gitu loh, yang membedakan terminal dengan kereta api? Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kayak kereta api yang bisa dipaksa untuk tertib, atau apa namanya, ya gimana lah gitu. Apakah ada hal khusus dalam pengelolaan terminal? Kalau dari yang aku pernah lihat langsung di ketika penelitian skripsi itu kan aku di Terminal Tirtona di Solo. Itu menurutku salah satu terminal tipe A yang cukup bagus. Aku melihat kenapa dia bisa seperti itu karena masalah-masalah lain yang kau bilang tadi. Di sana itu bahkan sudah ada loket-loket untuk apa namanya, secara infrastruktur sudah disediakan loket-loket untuk membeli tiket ke trayek-trayek yang dilewati oleh terminal itu. Tapi kenyataannya itu nggak berfungsi secara maksimal. Bahkan malah dia banyak kayak entah calo atau dari agen-agen yang beroperasi di terminal, setiap orang lewat itu ditawar-tawari tiket kayak gitu kan. Menurutku salah satu permasalahannya karena ini bis itu kan kendaraan darat yang melewatinya jalan raya, jadi dia bercampur dengan traffic, jadi itu memunculkan beberapa masalah kayak yang tadi ditanyakan ke Ali terkait kenapa nggak bisa semua masuk terminal, kenapa bisa ada agen, kenapa penjual tiket itu merembet, jadi kenapa penjual tiketnya nggak bisa rapi kayak gitu. Coba kalau dibandingkan dengan kereta
nggak bisa orang bikin agen karena dia jalurnya kan jalur khusus. Jadi nggak bisa kayak bikin jalur kereta sendiri buat dibelokin untuk mampir di poolnya kayak gitu. Terus kalau untuk calo itu karena ada pool tadi, jadi ada orang-orang yang selanjutnya menjadi calo kayak gitu kan. Dia datang ke pool, membeli tiket, terus memberikan akses kemudahan kepada penumpang-penumpang untuk membeli dengan cepat kayak gitu, daripada ribet gitu kan. Itu terus gara-gara ada itu jadi merusak sistem loket yang ada di stasiun. Berarti ada pengaruh ini ya, karena kalau di kereta api itu kan monopoli ya. Berarti ya pengelolanya itu aja. Jadi bisa mengatur, memaksa dengan apa ya, bisa memaksa gitu loh. Sedangkan kalau untuk terminal, penyedia jasa bus itu kan bermacam-macam dan banyak gitu loh. Berarti ada pengaruhnya itu ya? Ya kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu bisa diakali dengan adanya sub-sub terminal sih. Kayak kalau di Jogja itu kan ada terminal di Condong Catur sama Condong Catur sih yang aku tahu, sub terminal. Itu bis-bis besar juga lewat di situ, ada agen-agen, ada ruko-ruko yang disewakan untuk agen meskipun sudah ada terminal Giwangan gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan yang belum aku tanyain tentang terminal? Aku udah kehabisan pertanyaan ya. Ya sebetulnya intinya ini sih ada konflik antara consumer behavior dengan aturan di transportasi darat itu sendiri gitu kan. Konsumen maunya yang enak aja gitu kan, naik di agen selesai gitu. Tapi pemerintah kalau bikin kayak gitu di tengah kota ya nggak bisa juga, macet kan. Nah, makanya entah itu harus di manage atau ya pemerintah harus merespon itu gitu. Entah tadi harus dipaksa ke terminal atau si agen-agen tadi ya udah dia disatuin dibikin halte besar gitu. Kalau menurutku kayak gitu sih. Agri, gimana? Ada yang mau ditambahin? Aku setuju sama poin pertama sih, harus dipaksa ke terminal karena pada kenyataannya di beberapa terminal itu udah disediakan tempat-tempat untuk agen, tapi ya mereka cari yang paling simpel aja, paling diminati masyarakat kayak gitu. Itu dan melewati terminal bukan top of mind, maksudnya bukan hal yang paling diminati masyarakat karena lokasi terminal sendiri kayak yang sudah dipaparkan tadi, dia berada di pinggiran kota kan. Itu kan salah satu penyebabnya karena traffic keluar masuk dari terminal itu sendiri kan mengganggu lalu lintas ya, jadi mencari tempat yang tidak cukup padat lalu lintasnya. Selain itu juga lahan yang diperlukan untuk membuat terminal itu kan juga nggak kecil. Jadi kalau bikin terminal terutama yang baru di tengah kota itu untuk saat ini cukup sulit ya. Akan banyak permasalahan, maksudnya kayak penggusuran segala macam seperti itu. Jadi menurutku cara paling efektif tapi nggak tahu efisiensinya seberapa besar itu dengan cara dipaksa melalui terminal dengan regulasi. Oke, berarti intinya adalah penegakan hukum ya. Jadi sebenarnya instrumen hukumnya udah ada, udah cocok dengan teori transportasi yang baik gitu. Tinggal penegakannya berarti sebenarnya ya. Oke, segitu dulu cukup bahasan tentang terminal hari ini. Semoga Pijak Talk berikutnya bisa segera hadir lagi dengan topik-topik menarik lainnya di bidang keteknik sipilan mungkin ya, infrastruktur, transportasi dan lain-lain. Tapi juga tidak mau menutup kemungkinan tema-tema di luar keteknik sipilan bisa juga kita bahas gitu. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Ali, Agri. Sama-sama.